Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang manajemen dan organisasi. Adapun nama-nama kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama, Aliana, Nuril, Mentari, Hendrawan, Geraldine, dan yang terakhir, Liana Nena. Perkenalkan, namaku Aliana Hayanisa dengan NIM 2020110122. Perkenalkan, saya Nurul Wahyu Afifa dengan NIM 2020110162. Perkenalkan, nama saya Geraldine Angelie Soai dengan NIM 2020-110101. Halo, perkenalkan nama saya Hendarwan Abrar Falahan dengan NIM 2020-11-0343. Perkenalkan, nama saya Maria Amaranta Sosialita Apriliana Nena dengan NIM 2020-11-0484. Menurut Oiliang Lee, manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen menurut Oiliang Lee yakni planning, organizing, direction, coordinating, dan controlling. Kemudian yang kedua, menurut Guattari, planning, organizing, actualizing, dan controlling. Kemudian yang ketiga, menurut Arnold Knotts dan Trill O'Donnell yakni planning, organizing, staffing, direction, dan controlling. Kemudian yang keempat, menurut James Stoner yakni planning, organizing, leading, dan controlling. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai planning atau perencanaan dan pengorganisasian. Yang pertama, saya akan membahas apa sih itu planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan penyusunan aktivitas untuk masa yang akan datang. Aktivitas itu antara lain penetapan tujuan, baik dalam jangka waktu pendek, menengah, ataupun panjang. Yang kedua, merumuskan kebijakan program, prosedur, aturan, dan strategi. Perencanaan sendiri meliputi perumusan 5W plus 1H. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai apa sih itu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi personalia dan faktor fisik agar semua pekerjaan dapat dilakukan dan terarah pada semua tujuan. Jadi, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan serta mengatur dan membagi tugas-tugas para anggota organisasi. Dan saya juga akan menjelaskan tentang tujuan dari organisasi itu sendiri. Tujuan dari organisasi antara lain yang pertama, mempermudah dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, membagi suatu kegiatan yang besar menjadi kegiatan yang lebih kecil dan sederhana. Dan yang terakhir, mempermudah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan pengawasan. Jadi, tujuan utama dari sebuah organisasi adalah tidak memberatkan para anggotanya dalam tugas-tugas yang akan dilaksanakan, karena tugas yang besar tadi dapat dibagi dan disederhanakan kepada anggota-anggota organisasi yang lain. Dan yang terakhir, saya juga akan menjelaskan mengenai manfaat dari organisasi itu sendiri. Yang pertama, tercapainya sebuah tujuan. Yang kedua, melatih mental bicara di depan publik. Yang ketiga, menghindari adanya konflik, karena dalam organisasi untuk memecahkan suatu masalah dapat dilakukan secara musyawarah mufakat. Dan yang keempat, melatih leadership. Yang kelima, memperluas pergaulan. Yang keenam,
kuat dalam menghadapi tekanan. Yang ketujuh, meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Yang kedelapan, membentuk karakteristik seseorang. Dan yang terakhir, mampu mengatur atau memanajemen waktu. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai pengertian organisasi itu sendiri, yaitu di situ tertuliskan pengertiannya yaitu sebuah kelompok yang berisikan 2 atau lebih dari 1 anggota yang bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama. Kemudian di situ terdapat fungsi dari organisasi itu, yaitu salah satunya memberikan arahan dan aturan, selanjutnya meningkatkan skill dari masing-masing anggota dan memberikan pengetahuan dan mencerdaskan setiap anggotanya. Lalu fungsi yang dapat menjamin bahwa yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengaruh atau dampak yang akan memajukan organisasi tersebut. Kemudian ada dalam organisasi itu terdapat 2 hubungan, yaitu formal dan informal, yaitu yang sudah tertera di atas tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang slide berikutnya, yaitu dalam suatu organisasi terdapat 2 hubungan, yaitu formal dan informal. Formal merupakan bentuk hubungan yang dilakukan dengan sengaja di dalam forum itu. Dan kedua, informal merupakan penyangkut hubungan manusiawi karena terdapat kesamaan kebutuhan. Terima kasih. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa sih itu kepemimpinan. Kepemimpinan atau disebut juga leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Kepemimpinan itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kepemimpinan formal dan informal. Pemimpin formal memiliki keabsahan posisi. Mereka memiliki wewenang dalam suatu organisasi untuk memengaruhi orang lain bekerja untuk tujuan organisasi. Sedangkan pemimpin informal biasanya bisa memiliki wewenang tersebut dan mungkin atau tidak menggunakan pengaruh mereka dalam mendukung organisasi. Pemimpin formal dan informal menggunakan beberapa jenis kekuasaan, termasuk kemampuan untuk memberikan imbalan atau memaksakan hukuman, kepemilikan pengetahuan para ahli, dan daya tarik pribadi atau karisma manajemen. Berikutnya adalah solusi dari studi kasus. Solusinya adalah bergantung pada pemimpin tertinggi dalam organisasi tersebut. Bagaimana pemimpin memberi pandangan atau paradigma kepada bawahannya. Jika para pemimpin tertinggi dalam perusahaan atau organisasi memberi paradigma atau pandangan kepada bawahannya bahwa yang bekerja lebih baik akan dipromosikan dengan jabatan yang tertinggi, maka dalam suatu perusahaan akan terjadi persaingan ataupun kompetisi yang tidak sehat. Akan tetapi jika para pemimpin memberi pandangan atau paradigma bahwa perusahaan atau organisasi ini milik kita bersama, tidak ada yang membeda-bedakan atasan atau bawahan, maka para bawahan akan merasa memiliki perusahaan, dan dalam perusahaan pun tidak akan terjadi persaingan atau kompetisi. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah hal yang berkaitan dengan kegiatan membimbing dan mengarahkan tindakan orang lain. Bagaimana karakteristik pemimpin yang baik? Tekun, jujur, percaya diri, kreatif, fleksibilitas, dan karisma. Kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Pengetahuan teknologi, organisasi,
komunikasi, human relation, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Lalu, apa perbedaan antara pemimpin dan manajer? Manajer tanpa memiliki karakteristik sebagai pemimpin berarti ia bukan seorang pemimpin. Tetapi, jika seorang manajer memiliki karakteristik pemimpin dan memiliki kemampuan untuk memimpin, ia layak disebut sebagai manajer yang baik.